Kasus Bribka Madi, anggota Provos yang mengaku diperas sesama anggota polisi terkait laporan saat mengurus lahan orang tuanya viral. Lantas seperti apa proses hukum terkait dugaan pemerasan tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS Bambang Rukminto. Halo, selamat siang Pak Bambang. Bagaimana kabarnya? Salam sehat. Nampaknya belum di-unmute, Pak Bambang, mungkin bisa audionya. Alhamdulillah siap, bisa. Baik, Pak Bambang, kita akan update terlebih dahulu nih dari tadi pagi begitu terkait dugaan pemerasan sesama polisi yang diklaim Bribka Madi. Tadi sudah ada pernyataan dari Polda Metro Jaya bahwa setelah Bribka Madi dan oknum polisi TG ini dikonfrontir, pemerasan tersebut tidak bisa dibuktikan. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini, Pak Bambang? Ya, dalam kasus ini kan ada 3 problem kan. Satu terkait dengan pemerasannya sendiri, kemudian 2 adalah kasus tanah, sengketa tanah, terus kemudian terkait dengan etika profesi seorang anggota kepolisian gitu loh. Bagaimana seorang anggota kepolisian ini menyampaikan keluhan-keluhannya. Gitu. Tentunya harus melalui aturan, harus sesuai dengan aturan-aturan. Terlepas dari itu, fenomena pungli itu sudah menjadi hal yang jamak ya, dan sudah menjadi rahasia umum di kepolisian. Tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi hal ini kita ditunjukkan sebuah tontonan bahwa polisi pun juga bisa melakukan pungli pada rekannya sendiri seperti itu. Kalau terkait dengan pernyataan Polda tadi bahwa pungli itu tidak bisa dibuktikan, memang berat. Selama ini hampir semua kasus-kasus pungli memang susah untuk dibuktikan karena tahu sama tahu dan saksi-saksinya tentunya tidak ada karena itu jelas-jelas pelanggaran gitu. Makanya kalau saya melihat langkah-langkah Polda untuk itu sekedar mengkonfrontasi kemudian juga menggunakan cara-cara membidik Bribka Madi ini dengan kesalahan etika, ini akan menjadi blunder gitu loh, karena tidak menyelesaikan substansi masalahnya sendiri. Karena saya melihat bahwa pungli di tubuh kepolisian ini sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Makanya kalau hanya sekedar dikonfrontir, tentunya masing-masing pihak akan bertahan gitu. Kalaupun nanti Bribka Madi ini akan dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atau kemudian menghina institusi, ini akan menjadi blunder gitu. Artinya substansi masalah sendiri akan hilang terkait dengan pungutan liar itu sendiri seperti itu. Baik, ini menarik juga ya Pak Bambang, karena sebenarnya kasusnya udah dari 2011, bisa jadi ketika dikonfrontirkan mungkin ada hal-hal yang cenderung missing atau hilang begitu. Nah, menurut Anda sebenarnya apakah masih perlu dilakukan sidang etik terkait dugaan ini meskipun sudah dikonfrontir dan dibilang tidak bisa dibuktikan lagi? Ya, itu nanti akan proses itu tentunya wajar ya dilakukan terkait dengan sidang etik itu, tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah terkait dengan pungutan liarnya sendiri gitu. Karena dalam jeda waktu yang sangat panjang 11 tahun ini tentunya ada proses di situ memang ya, dan Bribka Madi sebagai anggota kepolisian tentunya sudah berhitung resiko-resiko yang akan diterima ketika dia melakukan kegiatan yang tentunya juga akan mengganggu nama baik institusinya sendiri seperti itu. Tapi saya mengapresiasi keberanian Bribka Madi ini untuk mengungkap kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan di institusinya. Kita mengapresiasi seseorang yang berani bahwa nanti salah atau benar itu bisa dibuktikan di pengadilan, tetapi keberanian itu juga harus kita apresiasi. Kita berharap ke depan memang banyak anggota personel kepolisian yang berani melakukan itu. Tetapi ini juga menjadi yang menjadi catatan saya, sebenarnya hal seperti memviralkan ini sebenarnya adalah langkah terakhir itu.
karena memang saya melihat nyaris tidak ada saluran yang tepat untuk menampung keluhan-keluhan para personil kepolisian bila terkait dengan pelayanan institusinya kepada mereka seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat di Luwu misalnya ada seseorang anggota kepolisian yang mencoret-coret tembok kantornya dengan tulisan sarang pungli. Terus kemudian juga ada beberapa waktu yang minggu kemarin juga di Sulawesi seorang anggota yang dipukul oleh Kapolres juga melaporkan di media sosial. Artinya ada saluran yang buntu terkait dengan keluhan-keluhan anggota ini. Mereka sepertinya tidak menemukan jalan keluar kepada siapa mereka akan mengeluh. Memang di institusi kepolisian ada di Propam yang sebenarnya bisa menyelesaikan itu, tapi fakta-faktanya banyak personil yang tidak mempercayai institusi Propam itu sendiri, seperti itu. Padahal memang Propam ini sebenarnya polisi yang harusnya menaungi begitu ya Pak Bambang dari anggota atau personel kepolisian sendiri. Benar, harusnya memang di Propam inilah yang bisa menaungi dan mengayomi personel kepolisian. Tapi fakta-faktanya kalau kita melihat kasus Verdi Sambo, Kadif Propamnya sendiri melakukan pelanggaran. Jadi masyarakat atau personel kepolisian mungkin sudah tidak percaya lagi pada institusi ini sebagai lembaga yang bisa menaungi mereka secara objektif dan netral. Gitu. Makanya ke depan memang ini harus menjadi bahan evaluasi dan harus ada dibuka saluran-saluran lagi kepada siapa mereka harus mengadu. Gitu. Akan lebih baik kalau saluran-saluran itu di eksternal ya, sehingga bisa lebih objektif dan tidak bias kepentingan dengan institusi Polri. Begitu. Baik, tadi di awal Pak Bambang sempat sebut soal dugaan pungli atau pungli ini memang lumrah terjadi begitu. Dan ini sebenarnya juga dibenarkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI bahwa memang sudah hal yang sering terjadi aja begitu di institusi Polri. Dalam kasus Bribka Madi, ternyata korbannya juga tak hanya masyarakat tapi juga rekan sejawat yakni anggota Polri sendiri. Nah, kalau menurut Anda, Pak Bambang, catatan Anda begitu, apakah memang sebenarnya banyak pungli yang dilakukan oleh sesama anggota polisi? Ya, beberapa waktu yang lalu pungli ini kan sudah menjadi hal yang jamak ya, sudah menjadi kebiasaan gitu. Itu terkait dengan gaya hidup anggota kepolisian yang sangat mahal. Mereka lebih banyak besar pasak daripada tiang, sehingga mereka akan ingin mendapatkan penghasilan di luar yang resmi. Salah satunya adalah dengan pungli ini gitu. Dan itu sudah jamak, bukan hanya yang paling banyak terjadi di satuan lalu lintas yang berhubungan dengan pabrik dan satuan serse penyidik gitu loh. Karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pola-pola jual beli pasal di awal itu sudah menjadi hal yang lumrah ya, meskipun itu tidak benar, wajar tapi tidak benar. Dan Bribka Madi ini menjadi semacam potret dan pembenaran dari perilaku-perilaku bahwa perilaku-perilaku itu memang nyata adanya gitu loh. Makanya kalau kemudian langkah-langkah institusi kepolisian ini melakukan kriminalisasi pada Bribka Madi, terus kemudian juga menuntutnya dengan etik dan disiplin tanpa menyelesaikan substansi masalahnya, ini seperti ibaratnya buruk muka cermin dibelah gitu. Ini yang sangat disayangkan. Seharusnya model-model Bribka Madi ini yang harus dikelola dengan baik oleh institusi agar institusi kepolisian ini benar-benar kembali dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Iya, ini menarik ya Pak Bambang ya, karena memang sebenarnya kan tujuannya memang untuk
membongkar begitu istilahnya. Tapi kalau justru dikriminalisasi jadi melupakan masalah utamanya, yakni yang tadi sudah dilaporkan begitu oleh Bribka Madi sendiri. Nah, tapi memang kalau misalnya kalau kita sebelumnya juga memang pakar psikologi forensik ini Riza Endragiri Amriel sempat menyebutkan bahwa Bribka Madi ini seperti whistleblower, orang dalam yang membongkar pelanggaran dalam Polri. Namun menurut Anda bagaimana, Pak Bambang? Ya, sangat jarang sekali ya seseorang yang berani melawan institusinya itu, apalagi di tengah kultur yang masih militeristik gitu loh. Makanya kalau kita juga mencermati kasus obstruction of justice, semuanya takut pada atasan, hanya menuruti perintah atasan. Tapi ini Bribka Madi ini berbeda dengan mereka. Bribka Madi ini memiliki keberanian, gitu. Makanya layak kita apresiasi dan harusnya kalau institusi Polri ini ingin berbenah, Bribka Madi ini harus dikelola. Apa saja keluhan-keluhannya, terus bagaimana solusi untuk bisa memberikan masukan, bagaimana membersihkan institusi Polri ini dari anasir-anasir pungli gitu. Kalau kemudian itu dilawan, dikonfrontir tidak ada pungli, semua penjahat pasti tidak akan mengaku lah. Semua pelaku pungli pasti tidak akan mengaku dia melakukan pungli, dan apalagi itu hanya disampaikan secara lisan gitu. Tentu memang susah untuk membuktikannya, tapi faktanya memang itu ada gitu. Kalau itu tidak ada, seharusnya proses laporan Bribka Madi ini juga sudah berjalan, tidak berhenti di situ saja. 11 tahun tentunya bukan waktu yang pendek gitu untuk memproses sebuah kasus gitu. Makanya layak dipertanyakan kalau tidak ada pungli, mengapa laporan itu berhenti begitu saja gitu. Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat tentunya seperti itu. Tapi sebagai penegasan Pak Bambang, ini substansi masalah utamanya itu sebenarnya di punglinya atau justru penyerobotan lahan yang tadi dialami oleh keluarga dari Bribka Madi ini, Pak Bambang? Ya, kalau terkait kasus penyerobotan tanah dan itu kan berkaitan kan terkait dengan laporannya gitu. Ya. Dua-duanya juga harus diselesaikan gitu. Mengapa kasus tanah itu tidak berjalan? Kalau kemudian muncul tuduhan bahwa kasus tanah itu tidak berjalan karena ada indikasi tidak dijalankan secara prosedural terkait dengan pungutan liar itu tadi, itu akan menjadi problem lagi dan harus juga dibongkar. Kasus pungutan liarnya pun juga harus dibongkar. Makanya kalau ingin menuntaskan kasus ini, ya harus dibuka secara terang benderang problem macetnya laporan terkait kasus tanah ini. Kalau tidak ada masalah dan itu bisa diproses, tentunya 11 tahun itu sudah selesai, tidak perlu ada masalah Bribka Madi melakukan tindakan untuk memviralkan institusinya yang pada akhirnya juga akan menjelekkan nama baik institusinya seperti itu.